memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan, untuk menjaga momentum ekonomi kita. PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk perumahan yang MBR, untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga akan men-trigger ekonomi kita. Inilah kado akhir tahun dari pemerintah di akhir 2023 yang diyakini membuat semringah sektor properti. Pemerintah merogoh kocek hingga 3,7 triliun rupiah demi insentif tersebut yang berlangsung dari 2023 hingga 2024. Insentif ini membidik sektor perumahan komersial, termasuk rumah tapak dan rumah susun, lalu rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan rumah masyarakat miskin. Untuk sektor rumah komersial, insentif berupa diskon PPN DTP bagi rumah dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Dari harga itu pemerintah hanya menanggung dasar pengenaan pajak sampai 2 miliar rupiah. PPN DTP berlaku selama 14 bulan sejak November 2023 hingga Desember 2024. Pada November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP berlaku 100%. Sementara pada Juli sampai dengan Desember 2024, pemerintah hanya menanggung 50% dari PPN. Adapun sektor rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR menerima kucuran bantuan biaya administrasi atau BBA dengan nilai 4 juta rupiah per rumah sejak November 2023 hingga Desember 2024. Sedangkan untuk rumah masyarakat miskin menerima penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu atau RST 1.800 rumah selama November hingga Desember 2023 dengan nilai hingga 20 juta rupiah per rumah. Merujuk pada indeks harga properti perumahan yang mengukur harga rumah di 18 kota, termasuk rumah kecil, menengah, dan besar, harga properti perumahan di tanah air secara konsisten terus naik. Beban bagi masyarakat pun kian berat di tengah kondisi daya beli lesu, serta adanya era suku bunga tinggi, karena sumber pembiayaan pembelian rumah masih didominasi oleh KPR perbankan. Dengan adanya insentif PPN ditanggung pemerintah ini, beban itu menjadi lebih mengecil, setidak-tidaknya 10% itu yang ditanggung pemerintah itu. Ditambah lagi, akhir-akhir ini terjadi kenaikan bunga yang cukup signifikan karena kita mengalami inflasi. Walaupun kenaikan suku bunga dari KPR itu tidak sebanyak misalnya kenaikan suku bunga mortgage di negara-negara lain atau misalnya di negara Amerika Serikat. Asosiasi Real Estate Indonesia menyambut baik kebijakan pemberian insentif pada sektor properti yang dinilai bisa meringankan harga di tingkat konsumen dan menjadi mesin menekan backlog perumahan. Industri properti ini belum rebound seperti industri yang lainnya. Kami masih di 6%, yang lainnya sudah ada 9%, ada yang lain yang sudah double digit. Dalam satu dasawarsa, backlognya itu kan tidak bergerak, tidak berubah signifikan, tidak menurun signifikan. Artinya apa? Kami membaca ini mungkin bagian dari terapi pemerintah untuk juga mendorong selain ya penjualan, selain menggerakkan, selain ya memberi keringanan, kemudahan kepada masyarakat, dan juga impact-nya terhadap penjualan dari para developer, ini adalah bagian juga desain untuk mendorong penurunan backlog yang masih besar itu. Insentif ini pun diyakini mampu menggerakkan permintaan terhadap apartemen, serta mendorong kontribusi sektor properti yang lebih besar terhadap perekonomian di dalam negeri. 1 tahun sebelum pemilu, sebelum election,
itu biasanya indeks property growth itu selalu turun. Selalu turun kurang lebih 30% sampai 40%. It's always ya setiap kali mau pemilu. Jadi keputusan pemerintah untuk membebaskan PPN ya dan tepat waktunya sekarang sebelum pemilu ya kan, regardless bahwa masalah properti atau residential lagi turun, tapi 1 tahun sebelum election itu sangat tepat sekali ya, karena itu akan bisa mengangkat dari demand dari residential, terutama developer yang mempunyai stok. Sejumlah pelaku bisnis di industri turunan properti pun mengamini berkah dari insentif pemerintah, mulai dari bisnis retail home improvement hingga bisnis home and living. Yang perlu tanda kutip adalah bagaimana menurunkan ini sampai ke yang membutuhkan, sehingga efeknya terhadap sektor yang mensupport properti itu jadi ikut merasakan gitu. Nah, kalau dilihat dari tahun 2022, 2023 ini baru akan di launching atau diturunkan dari pemerintah, harusnya industri ini akan lebih menggeliat. Karena di saat ini ya tadi yang saya bilang bahwa kompetitor bertumbuhan saat ini. Bukan cuma home and living ya, elektronik juga pasti terdampak positif. Karena kita tahu berarti semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa memiliki rumah gitu. Jadi kita sih sangat ya bersenang hati ya gitu. Tapi mungkin kita ngelihatnya nggak langsung immediate karena kan baru saja diimplementasi. Sedangkan kalau beli rumah itu kan perlu proses ini itu dan segala macam. Mungkin kita bisa melihat penambahan salesnya itu terjadi mungkin di kuartal 1 tahun depan. Memang, pemerintah menebar insentif perumahan karena sektor properti memiliki efek pengganda yang besar. Di tengah masa sulit penuh goncangan saja, Presiden Joko Widodo bersyukur karena pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, sektor perumahan dan properti masih bisa tumbuh positif dan berdampak pada produk domestik bruto hingga 2 digit, yaitu 16%, serta menyerap tenaga kerja 13,8 juta orang per tahun. Terlepas dari manfaat besarnya, penerapan insentif ini pun memiliki tantangan. Mulai dari perlunya dibarengi dengan program FLPP yang lebih masif dan upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan baku konstruksi. Selain itu, waktu untuk memenuhi syarat menerima insentif sangat terbatas. It's a good timing. Hanya memang challenge-nya adalah, ini tantangannya nih ya, timingnya tuh sangat terbatas ternyata. Saat ini dari petunjuk pelaksanaan yang kami dapat, ini harus ada pelunasan hingga akhir Desember 2023. Walaupun programnya masih akan berlanjut sampai tahun depan gitu ya. Tentu saja, oke, kita lihat dulu window yang sempit ini gitu ya, bagaimana. Pada kenyataannya, investasi properti bukan investasi yang bisa segera cepat gitu ya. Satu, dari sisi pembelinya juga butuh pertimbangan yang sangat matang gitu. Sementara dari sisi fiskal, kebijakan bisa menggerus penerimaan negara dari sektor pajak dan pada akhirnya mempersulit pemerintah untuk mencapai rasio pajak di atas 10%. Bagaimanapun Indonesia sekarang terus berjuang memperkuat perekonomian dari sisi pasar domestik, lantaran global tengah terjungkal oleh isu geopolitik hingga ketidakpastian. Pantas untuk dinantikan multiplier effect besar dari insentif properti ini. Mari kita nantikan. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Beyond Business.